Salam damai sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk mengawali renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga yang melampaui segala akal, pikiran, dan perasaan kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan oleh pertolongan Roh Kudus mampukan kami agar boleh melaksanakan firman-Mu itu dalam kehidupan kami setiap harinya. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Keluaran 15 ayat 24 yang berbunyi, "Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Kata mereka, apakah yang akan kami minum?" Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita ini adalah mujizat Tuhan jangan dilupakan begitu saja. Umat Israel sebagai umat pilihan Allah adalah bangsa yang memang menjadi pilihan Allah sejak semula. Karena itu mereka dikasihi Tuhan sedemikian rupa. Ketika umat Israel mengalami penindasan di Mesir, Tuhan tidak tinggal diam. Pada Keluaran 3 ayat 7 ini diungkapkan, "Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka." Tuhan pun mengutus Musa untuk memimpin umat Israel keluar dari perbudakan di Mesir. Ketika mereka menyeberang Laut Teberau, Laut Merah itu meninggalkan Mesir, Tuhan telah membuat mujizat besar, yaitu air laut terbelah dua, sehingga umat Israel dapat berjalan di atas tanah kering, tanpa perahu, tanpa kendaraan apapun. Mereka telah diseberangkan oleh Tuhan dengan selamat dengan caranya yang maha ajaib itu. Sebaliknya, Raja Firaun dan segenap pasukannya yang mengejar mati tenggelam di Laut Teberau itu. Karena mujizat besar ini, Musa dan segenap umat Israel pun memuji memuliakan Tuhan, seperti yang ditulis pada Keluaran 15 ayat 10 dan ayat 11 ini. "Engkau meniup dengan taufanmu, laut pun menutupi mereka. Sebagai timah mereka tenggelam dalam air yang hebat. Siapakah yang seperti Engkau di antara para Allah, ya Tuhan? Siapakah seperti Engkau, mulia karena kekudusanmu, menakutkan karena perbuatanmu yang masyhur. Engkau pembuat keajaiban." Lalu di dalam perjalanan menuju padang gurun Syur, mereka tak mendapatkan air selama 3 hari. Ketika sampai di Mara, mereka mendapatkan air, tetapi airnya pahit, tak dapat diminum. Reaksi mereka, sebagaimana ditulis pada Keluaran 15 ayat 24, "Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Kata mereka, apakah yang akan kami minum?" Padahal baru saja mereka memuji-muji kebesaran Tuhan dan keajaibannya dengan berkata, "Engkau pembuat keajaiban." Tetapi menghadapi persoalan kecil yaitu air pahit, secepat kilat mereka langsung bersungut-sungut kepada Tuhan. Mereka lupa begitu saja akan mujizat dan perbuatan Tuhan yang maha ajaib itu. Dalam perjalanan hidup ini, tentu saja kita selaku umat beriman percaya kepada Kristus, seringkali kita berlaku seperti umat pilihan Allah, umat Israel dulu itu. Terbentur masalah sedikit, kita sudah langsung lupa akan segala kebaikan Tuhan dan kebesaran kuasa-Nya yang tak tertandingi itu. Apapun yang kita lakukan terhadap permasalahan maupun persoalan hidup yang kita sedang hadapi, maka yakin dan percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus yang pasti akan menolong kita melalui kuat kuasa Roh Kudus-Nya itu. Tidak ada masalah yang tidak dapat terselesaikan di tangan Tuhan Allah Bapa kita, karena hebat sekali perbuatannya itu
Untuk itu ingatlah akan firman Tuhan sebagaimana dituliskan dalam Ibrani 13 ayat 6 ini. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami renungkan pada hari ini. Kami harus menyadari betul bahwa mujizat Tuhan jangan pernah kami lupakan sebagai umat-Mu, kapan saja dan di mana saja yang selalu terjadi dalam diri kami. Karena kami sadar kami tidak dapat menghidupi diri kami sendiri. Oleh sebab itu kami harus takluk kepada keinginan dan kehendak-Mu yang memang ada pada diri kami, yang memang serba ajaib. Tanda mujizat masih terus berlangsung di dalam kehidupan kami, sehingga ketika kami juga harus menghadapi hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan apapun yang terjadi, termasuk kuasa sakit penyakit yang sampai pada saat ini kami rasakan masih begitu mengganggu diri kami Bapa, kami percaya bahwa sarana diagnosa dokter, obat-obat yang digunakan, perawatan yang digunakan, juga perhatian terhadap seluruh keluarga adalah merupakan sarana-Mu Bapa untuk membuat kami boleh dipulihkan, boleh disembuhkan dengan mujizat-Mu yang masih berlaku dan terjadi dalam diri kami umat-Mu ini, supaya kami jangan pernah meninggalkan Dikau, satu-satunya Allah Bapa yang layak disembah. Hidup kami sepenuhnya bergantung kepadamu, bahkan mati kami telah Tuhan jamini dengan kebangkitan-Mu untuk memungkinkan kami dilepaskan dari kuasa kematian kekal atau kuasa maut itu. Bapa, kami percaya Engkau mau sambut harapan dan doa kami. Pasti Tuhan akan menyempurnakan seluruh doa kami yang tak terucapkan sekalipun, karena Roh Kudus yang telah menyatakannya. Karena itu kami hanya berdoa, jadilah kehendak-Mu bukan kehendak kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu.